Siap ya? Siap. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Khairul Anwar. Baik, Bang Alam. Yang kami hormati PJC 109 Kak Fetin serta Wak Purwono yang tadi sempat mewakili. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para PJC yang hadir di sore hari ini dan saya cintai serta tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudaraku, warga Indonesia virtual walkie-talkie. Sore hari ini saya diberi kepercayaan untuk memandu, mendampingi Ustadz Baik, kita Khairul Anwar dalam acara tausiah dan gebiar Ramadan di channel 09 Pelangi Room. Alhamdulillah. Baiklah, tidak menunggu lama lagi. Mari kita sambut Al-Mukarram Ustadz Khairul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alam Bustami. Ustadz, nampaknya kita on air setelah 1 tahun yang lalu ya Ustadz ya. Cepat banget. Iya, betul Ustadz. Tepatnya di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Hari ini kita juga akan bagi-bagi hadiah Ustaz. Alhamdulillah. Buat 3 penanya terbaik Ustaz. Mantap. Nanti Ustaz tinggal pilih yang mana yang terbaik Ustaz. Siap. Dari yang baik pilih yang terbaik. Silakan Ustaz, kami persilakan untuk memberikan tausiah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar tausiah dan gebiar Ramadan di channel 109 Pelangi Room yang saya hormati, kepada saudara saya Bang Alam Bustami serta saudara dan rekan-rekan saya para pembaca yang sedang mendengarkan siaran ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bang, kurang lebih 1 tahun kita tidak berjumpa. Di Ramadan 1443 Hijriah yang lalu kita mengadakan tausiah dan gebiar Ramadan. Alhamdulillah,
di tahun ini 1444 Hijriah, tepatnya di bulan suci Ramadan, kita bisa berjumpa kembali dalam tausiah dan gebiar Ramadan di channel 109 Telangirum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar tausiah dan gebiar Ramadan di channel 109 Telangirum, pada kesempatan sore menjelang maghrib hari ini, tadi saya dipesan untuk menyampaikan tema yang berkaitan dengan perjuangan kedua orang tua. Artinya kita sebagai manusia tidak lepas akan perjuangan dari orang yang telah melahirkan kita, ialah ibu kita. Sebagai manusia biasa tentu kita terlahir dalam keadaan yang kagak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro pas lahir langsung jalan lari Bang. Ya. Boro-boro pas lahir kita langsung bisa ngomong. Pengen makan aja itu kalau kagak disuapin kita nggak bisa masuk makanan. Nyusu juga kita, kalau orang tua kita itu bisa mengeluarkan air susunya dari buah dadanya, alhamdulillah. Kalau kagak bisa keluar air susunya, berarti orang tua kita udah susu formula. Kalau ada duitnya, kalau kagak, nangis kita. Disitulah kita seharusnya berpikir, ketika kita sudah menjadi orang sukses, orang yang berhasil, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang yang sangat mempunyai banyak uang. Ketika di situ ada orang tua kita yang melahirkan kita dalam kehidupan susah, kita belum dikatakan orang yang berkah atau berhasil. Ya. Artinya berkah itu kalau kita sebagai anak, ketika kita sudah berumah tangga, punya anak, orang tua kita juga masih merasakan senyuman, merasakan kebahagiaan buat kita. Kenapa? Karena dulu orang tua kita sebelum melahirkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kepengen setelah anak kelahiran itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati orang tua. Penyejuk hati orang tua, bikin senang orang tua dalam perjalanan hidup yang luar biasa dinamika implementasinya, pelaksanaannya. Kalau orang Betawi bilang, kalau kita sebagai anak banyak masalah, ujian, cobaan, rintangan di masyarakat begitu luas, ada dua orang yang kagak bakal musuhin kita. Itu misalnya kita banyak masalah di luar, banyak tantangan, rintangan yang menghantam diri kita, tapi ada orang tua kita yang selalu nemenin kita. Artinya posisi orang tua sampai kapanpun kita harus kedepankan, walaupun misalnya kedua orang tua kita sudah Allah wafatnya. Misalnya kalau masih ada, ayo kita jaga orang tua kita berikan yang terbaik orang tua kita sebagai tanda. Kalau dikatakan sebagai balas jasa, ya nggak balas jasa orang tua kita, tapi setidaknya bisa memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Itu. Kemudian tadi ditambahkan dengan tema bagaimana kita bisa menghormati daripada anak yatim. Setelah kedua orang tua kita hormati, kemudian kita bisa melihat di sekeliling kita, saudara kita ada anak yatim piatu misalnya. Kita harus bisa perhatikan juga posisi-posisi daripada anak-anak yatim tersebut. Ya, artinya di lain sisi kita mencari uang, di lain sisi Allah titipkan rezeki kepada kita, di lain sisi kita harus ingat kepada orang yang memang pada saat itu sangat membutuhkan daripada sesuatu untuk kebutuhan hidupnya. Ya salah satunya misalnya kita punya tetangga yatim piatu, ya yang memang misalnya dia tinggal sama ibunya aja, bapaknya udah meninggal dunia. Kita harus perhatiin, itu merupakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengecam orang yang tidak menghargai anak yatim. Orang yang mentelantarkan anak yatim, yang menghardik anak yatim, Allah itu kagak demen kepada orang yang seperti itu. Bahkan di dalam surah Al-Ma'un disebut orang yang mendustakan agama. Gitu kan? Karena ayat itu arba'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Jadi kita sebagai manusia ketika dititipkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun besar, itu harus ingat kepada di kanan kiri, depan belakang kita. Ya, artinya Rasulullah SAW sendiri pun sama, sangat memperhatikan itu posisi anak yatim, Pak. Ya, dulu ketika Nabi dalam riwayat pengen berangkat ke masjid ketika hari raya Idul Fitri, Nabi berjalan dari rumah menuju masjid. Di tengah perjalanan Nabi ketemu sama anak kecil yang lagi nangis saja kejar Nabi. Ya, pakaiannya udah kucel banget, kusam banget. Ya, itu bisa 5-10 hari belum mandi itu anak. Nangis aja di pojokan. Sedangkan di lain sisi Bos, teman-temannya ini yang lain gembira, seneng pakai pakaian baru, peci baru, sarungnya baru, dinambah mamanya. Ini anak sendiri nangis. Ditanya sama Nabi. Ya, anak kecil ini nggak tahu bahwa yang nanya adalah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Tom, lemon apa? Kamu nangis saja, lagi ikut yang lain main gembira di hari raya Idul Fitri, di mana orang-orang pada menebarkan kesenyumannya, menebarkan kebahagiaannya. Kamu malah cenderung aja gitu kalau orang tahu. Ya, muyung aja muyung." Kata anak kecil tersebut, "Wahai Tuhan, kalau mereka enak punya orang tuanya lengkap, ada yang beli baju lebaran, ada yang ngasih sarung lebaran, ada yang masakin opor ayam, ada yang masakin daging sapi semur. Kalau saya di rumah kagak ada yang masakin. Ya, selama ini saya punya ibu saya itu udah nikah lagi semenjak bapak saya wafat." Ketika itu ditanya sama Nabi, "Emang bapak ente kemana toh?" Kata Nabi begitu. Kata anak kecil tersebut, "Dulu waktu zaman ikut Nabi Muhammad SAW, bapak saya perang, wafat di peperangan." Gitu. Kemudian ibu saya setelah bapak saya udah kagak ada, mas saya malah kawin lagi sama orang yang kagak benar. Akhirnya rumah habis dijual sama bapak saya, bapak tiri saya. Saya akhirnya malah telantar. Kemudian pada saat itu kata Nabi begini, "Ya udah kalau begitu, ntar biar Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi incing kamu, jadi paman kamu. Nanti Sayyidah Fatimah jadi empok kamu. Sayyidi Hasan dan Husain itu jadi ya saudara kamu." Nah, anak kecil ini tahu, oh ternyata ini keluarganya Rasulullah. Berarti yang nanya sama saya sekarang ini adalah Rasulullah SAW. Jadi akhirnya Nabi ya menganggap anak yatim tersebut sebagai anak kandungnya sendiri. Artinya kita cinta sama anak yatim itu bagaikan kita cinta sama anak kita sendiri gitu. Jadi kan kalau cinta sama anak kita sendiri apa aja kita kasih. Terus kalau kata orang tua bilang, "Manggil anak sayangan karena kita yang lagi entok neng mau lebaran udah beli baju belum entok, udah beli baju belum neng." Gitu. Jadi kita memperhatikan anak yatim itu seakan-akan memperhatikan anak kandung kita sendiri. Itu pahalanya gede itu pahala. Ya, jadi jangan sampai kita dikasih duit banyak sama Allah malah kita bilang ini kan hasil kerja keringat saya, hasil kerja keras saya, ngapain saya harus kasih yang lain? Jadi kita sendiri, gitu ya sampai begitu. Itu malah. Ya, jadi kita sebagai manusia harus sadar diri bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu ada haknya orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, yang dimana orang-orang tersebut membutuhkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Lalu caranya seperti apa, Pak? Nah, caranya yang terbaik ialah ketika kita berpikir bahwa itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita harus ingat bahwa Allah kata bakal mengurangi rezeki yang kita kasih kepada orang lain, walaupun berkurang. Bahkan Allah dalam riwayat malu nggak bakal ngasih rezeki lagi ke orang yang sering ngasih rezeki ke orang lain. Di zaman Nabi Musa, ketika itu ada seorang suami istri yang hidupnya susah banget, ya atau dalam kata orang Betawi hidup langsak banget itu banget, udah susah banget, udah susah, bin susah banget itu. Ya, ketika itu suami tersebut dibilang sama istrinya begini, "Bang, kita kan punya pimpinan, punya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan wa kallama Allah Musa takliman, sering curhat sama Allah. Apa yang dimau sama Nabi Musa udah pasti dikasih, Bang." Kata bininya. Nah terus, "Kamu ngapain sono? Abang minta doain biar kita ini rumah tangga jadi orang yang kaya." Gitu. Nah akhirnya nih suaminya datang sama Nabi Musa.
Assalamualaikum Nabi Musa. Waalaikumsalam. Ada apa kata Nabi Musa? Ini Nabi, saya hidup bertahun-tahun susah mulu sama bini saya. Apalagi bentar lagi mau lebaran, mana anak 3 belum ada di baju. Ya dalam juga belum ada, sarung juga belum ada. Pengen makan daging sapi yang beli saya. Ya terus bagaimana? Doain saya Nabi biar jadi orang kaya. Kata si suami itu. Ya kata Nabi Musa, ya udah sebentar, munajat Nabi Musa pada Allah. Ya cuman kata Allah begini ke Nabi Musa, karena Allah sama Nabi Musa bisa berdialog. Ya kata Allah, ya Musa bilangin tuh, itu orang berdua suami istri entar jadi orang kaya beneran, cuman setahun doang. Kata Allah, 12 bulan doang, setelah itu jadi orang susah lagi. Akhirnya Nabi Musa bilang, itu Allah udah mesen ente bakal jadi orang kaya, cuman setahun doang. Ya udah apa-apa, setahun juga yang penting lama menjadi orang kaya. Ngerasain ya, ngerasain orang kaya. Akhirnya orang kaya beneran itu aja. Nah kata istrinya, bang alhamdulillah sekarang itu jadi orang kaya. Sekarang bang rezeki kita, ayo bang kita bagi-bagi. Ada masjid yang lagi dibangun kita sumbangin, ada musola yang lagi dibangun kita sumbangin, majlis salim apa, anak yatim dikumpulin semua. Nah dalam jangka 1 tahun, lewat sebulan, lewat 2 bulan, nih orang agak susah. Akhirnya Nabi Musa bilang dalam hati, lah kata Allah ini anak berdua katanya bakal jadi orang susah selama setahun doangan. Jadi ayahnya setahun doangan, setelahnya jadi orang susah. Ini kenapa enggak susah lagi? Akhirnya Nabi Musa ngadu ke Allah, ya Allah, ini orang yang telah minta doa ke rumah saya, terus Allah kabulkan, kenapa sekarang tetap jadi orang kaya? Padahal masa expired kayanya cuma 1 tahun. Kata Allah, ya Musa, sesungguhnya aku malu bikin mereka berdua susah lagi. Emang kenapa ya Allah? Karena mereka berdua menggunakan harta benda yang dititipkan olehku itu kepada mereka, digunakan ke jalan yang baik, digunakan untuk membuka rezeki kepada orang yang lainnya sedang membutuhkan itu. Masya Allah. Istimewanya begitu tuh, luar biasa. Jadi kita dipesan sama Allah, dipesan sama Nabi Muhammad SAW itu, ya lewat kisah-kisah yang terdahulu itu supaya kita sekarang mempelajari kisah tersebut. Kata Nabi, mana kosong sedekah min mal, nggak bakal berkurang. Ya sedekah yang kita kasih kepada orang lain, kecil banyaknya, itu udah pasti bakal Allah balikin lagi dalam cara yang enggak disangka-sangka. Kalau kita mikirnya begini, gaji 3 juta sebulan, mau lebaran anak beli baju 1 juta, buat dapur 1 juta, sisa 1 juta, habis tuh. Pengen disodakoin gopeannya perasaan, ntar buat anak nggak beli, jalan-jalan belum, Jakatnya belum, misalnya. Ya jadi kadang-kadang kita juga melupakan sesuatu yang memang bentuknya kadang-kadang bikin kita rugi, padahal nggak rugi. Jadi mengeluarkan itu menurut materi diri kita mungkin ya keluar 300.000 bakal rugi, padahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti itu bakal Allah ganti lipat gandakan sebanyak mungkin. Padahal secara matematikanya 0 ya, 0. Tapi secara hitungan Allah nggak begitu. Gitu. Jadi terkait dengan bagaimana kita bisa menempatkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, itu harus mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW dan Nabi yang diketahui. Sarannya Ustaz buat kita, para pendengar Indonesia Virtual Talkie, kiranya seperti apa Ustaz untuk kita agar bisa menjalankan amanah atau yang dilakukan oleh terdahulu kita baginda Rasul SAW. Baik. Sebaiknya dalam Islam itu ada yang disebut dengan idaratul a'malil khairiyah wasariyah. Ya, ada idarah manajemen, ya, al-amal itu perbuatan kita yang baik ataupun yang buruk. Kita kan hidup cuma 2 pilihannya, ngelakuin yang baik apa mau ngelakuin yang buruk, mau ibadah apa mau kagak. Ya, mau memberikan kebaikan kepada orang lain apa mau memberikan keburukan kejahatan sama orang lain. Makanya ada makalah orang Arab, sarun la yadum khairun min khairin la yadum. Ya, keburukan atau kejahatan yang tidak berkelanjutan itu jauh lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan. Artinya orang yang kemarin-marin itu banyak buruknya, banyak maksiatnya, ketika dia menemukan titik temu manajemen dalam hidupnya, diatur sedemikian rupa,
dari bab ibadah wajibnya, bab ibadah sunnahnya, maka akan menjadi baik. Tapi ada orang yang dulunya baik, dia kecewa dengan ibadahnya, ya, kecewa dengan ibadahnya, mesti bahaya. Artinya begini, dia ibadah sholatnya rajin, puasanya rajin banget, tapi hidupnya susah, jadi dia sayang ibadahnya. Ya Allah, kenapa saya sudah sholat sehari semalam 5 waktu, ketika subuh misalnya setengah 5 jam 4 saya udah datang ke masjid, zuhur jam 12 jam 11 saya udah datang ke masjid, asar jam setengah 4 jam setengah 2 saya udah nongkrong di masjid, seterusnya begitu ngikut jamaah, tapi hidupnya dikasih susah sama Allah, dia kecewa sama ibadah, itu nggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Makanya manajemen yang seperti itu jangan dipakai. Artinya manajemen yang Allah gambarkan kepada kita, manajemen iya pada saat itu kita menjalankan ibadah jangan disangkut pautkan terhadap apa yang kita punya. Ibadah bertahun-tahun gak pernah punya mobil, kalau dia kalau pernah ibadah kok punya mobil gitu. Ini saya rajin puasanya selama sebulan penuh, tetap aja lebaran keliling naik sepeda. Dia kalau pernah puasa kelilingnya naik motor atau mobil. Kalau kita mengeluh begitu bagaimana? Nah, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang tidak bersyukur, dan Allah pun tidak bakal pengen nambahin nikmat rezeki kita. Gitu. Jadi kalau pengen tambahin, ya perlu banyak bersyukur, walaupun sehari cuma dapat 10.000, sehari cuma dapat 15.000 gitu. Ya Ustaz, sebentar Ustaz, saya Baik. kasih pengumuman dulu. Bahwasanya waktu azan untuk wilayah Jakarta, Alhamdulillah di Jakarta udah ada nih, udah buka ya? udah buka. Di Medan nanti kurang lebih 20-25 menit lagi. Oke Ustaz, sambil menunggu azan maghrib untuk waktu di Sumatera Utara, Baik. kita dengan pertanyaan ya, Ustaz. Baik. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya tadi Ustaz, berkaitan dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup, bekerja, menghasilkan, kemudian ya tadi Pak Ustaz bilang bahwasannya kita banyak yang mengeluh gitu. Tapi banyak kan kita pikirnya begini sih Ustaz. Saya misalnya melakukan satu perbuatan baik pada seseorang, silakan dibatalkan dulu. Baik, alhamdulillah. Melakukan suatu perbuatan baik kepada seseorang, kadang-kadang apa yang kita berbuat baik itu kepengen kita dibalas dengan orang tersebut. Itu bagaimana Pak Ustaz? Tanggapannya Pak Ustaz? Ya. Jadi menghalang ketika kita berbuat baik itu ibaratnya kita makan apapun, ya mahal maupun murah, kemudian kita buang air besar. Ini kita trik berbuat baik kepada siapapun. Artinya kita berbuat baik tanpa minta balasan aja, tetap itu, ya misalnya kita bilang nih, kita ngasih duit 50.000, kita bilang entar doain saya ya, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi berbuat baik minta balas doanya buat kita, itu nggak boleh sebenarnya. Berarti kita mengharapkan sesuatu. Doain saya ya, kita nggak usah ngomong begitu pun sebenarnya udah didoain. Makanya kalau kita berbuat sesuatu jangan kepengen apa-apa dibalas. Kita kasih 10.000, doain saya ya, jangan juga. Berarti kita minta 10.000 itu jadikan doa buat kita. Selama ini salah ya. Nah, jadi kepengen yang baik, disitulah kita bisa menempatkan sesuatu yang baik ke tempat yang baik. Sesuatu yang baik contohnya kita memberikan uang 10.000, maka tempatkan ke sesuatu yang baik supaya jangan sampai uang 10.000 itu kita kepengen didoain sampai panjang, didoain jadi ini jadi itu, nggak perlu. Artinya yang kita berikan juga udah pasti berdoa buat kita walaupun kita nggak minta, gitu. Oke Ustaz, tiba waktunya untuk rekan-rekan, saudara-saudaraku, warga Indo BWT untuk bertanya. Silakan untuk yang mau bertanya ditekan VTT-nya. Iya, sebentar. Ya, saya dimaksudkan satu persatu dulu biar tidak bertabrakan. Saya tadi lihat yang pertama tadi waktu, kemudian
Lydia. Yang ketiga ada Bangdul. Kita mulai dari waktu dulu ya. Waktu Rono, dipersilakan waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwono dari mana itu Pak? Dari Simalungun, Alhamdulillah. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya. Jadi Pak Purwono dulu ketika Rasul perang di mana-mana sering dikasih hadiah. Bisa dikasih hewan ternak, bisa dikasih harta benda lain, emas dan perak sebagainya. Ada satu hadiah yang istimewa dari orang yang memberikannya kepada Rasul, yaitu seorang dokter. Zaman segituan namanya tabib, ya. Kalau sekarang dokter, atau zaman dulu kita kenalnya mantri. Injeksi kemana kalau kita sakit ke mantri. Jadi Nabi pernah dikasih oleh seorang dokter. Ketika itu seorang dokter yang ikut Nabi ngeluh, ngomong sama Nabi, ya Rasul, kenapa ini umat Islam kagak ada yang sakit? Saya jadi dokter jadinya percuma, kagak ada proyekan, kagak ada yang sakit, kagak ada pemasukan. Ya Rasul, ini kalau begini terus pendaringan rumah saya bisa terbalik, ini polda saya, polisi dapur saya bisa ngomel. Akhirnya nggak betah. Dilanjut lagi dokter yang kedua, dokter yang ketiga nanya lagi sama Rasul, ya Rasul, kenapa saya ikut engkau itu kagak ada yang sakit? Tugas saya kan orang-orang sakit yang saya obati. Bahkan kalau saya berdoa kepada Allah, ya Allah, moga-moga besok banyak orang yang sakit supaya banyak yang berobat sama saya. Kata Rasul begini, wahai para dokter, orang Islam itu jarang sakit. Sebab orang Islam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ketika dia lapar makan, ketika makan sebelum kenyang dia berhenti. Kemudian di dalam 1 tahun ada 1 bulan, yang dimana 1 bulan itu supaya ingat jangan banyak makan, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi 11 bulan bayangnya nyari duit sungsang sumbal mongsang mangsing kemang aja kita mau puas-puasin atau nyari duit. Ketika di bulan Ramadan kita minimalisir daripada duit kita, suruh dikit makan. Ketika lapar entar seketika buka puasa maghrib kita makan, ya ala kadarnya, sebelum kenyang kita berhenti. Kata Nabi subuh tasihu, puasa itu dapat menyehatkan ya tubuh kita secara jasmani maupun rohani Bang. Artinya jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Kenapa saya bilang bukan hanya jasmani, puasa ada rohani juga bikin sehat. Karena kalau lagi puasa bawaannya kan kita perut kosong, pengen marah-marah juga ogah, artinya ruh kita ya bersih. Pengen ngomelin orang juga ya kita bawaannya agak lemes. Bahkan dilarang ketika kita lagi puasa marah-marah, kemudian berbohong dan lain sebagainya gitu. Jadi ada tujuan puasa yang dimaksud sama Nabi, secara jasmani itu menyehatkan badan kita, ruhaninya hati kita menjadi bersih, la'allakum tattaqun, kata Allah ya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, kenapa sih ketika kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala biar jadi orang yang bertakwa? Karena kita ini kan orang yang beriman. Orang yang beriman bilang puasa Ramadan wajib, tapi belum tentu dia bertakwa, belum tentu melaksanakan puasa. Ya, puasa Ramadan wajib, saya sebagai umat Islam mewajibkan.
diri saya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ngomong doang, berarti dia beriman terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatakunya enggak ngelaksanain puasa maka kan gitu ya. Biasa ngopi sama nari, kalau pagi udah ngopi sampai cuntang 2 juta. Dia gak buat pas puasa, akhirnya hilang daripada ya la'allakum tattaqunnya. Kemudian faqad fazal muttaqun, tentu orang yang bertakwa itu bahagia. Artinya tujuan puasa selain menyehatkan tubuh kita, menyehatkan hati kita, kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia. Itu ya. Oke, waktu corona ya. Tadi waktu corona dari Simalungun Sumatera Utara. Kemudian selanjutnya Mbak Gita Brokoli dari Medan. Mbak Gita, silakan. Ya, Gita dulu tadi. Ya, kopi ya Gita tadi. Silakan. Mbak Gita Brokoli. Oh ya, selanjutnya Bang Dul Ken Okta Medan. Silakan Bang Dul. Waalaikumsalam. Bang Dul siap. Alhamdulillah. Amin, amin. Mungkin ada pertanyaan juga Pintu. Baik. Tuhan itu maha baik dan Betul. dan Tuhan pasti tahu juga apa yang kita perbuat sebagai manusia. Kalau manusia akan jatuh di dalam dosa-dosanya, kan bisa dosa. Pertanyaannya Pak Ustaz, kenapa Tuhan selalu ciptakan manusia? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bang Dul dari Medan. Terkait dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Itu ya Bang. Di dalam fan keilmuan dalam Islam ada ilmu akidah, ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya itu dengan ya diadakannya makhluk-makhluk sebagai pembuktian nyata ini ciptaan Allah. Artinya ketika dulu penciptaan daripada syaitan la'anallahu alaihi, ketika itu penciptaan malaikat, ketika itu kita tahu penciptaan dunia, penciptaan yang ada isinya sekarang, ada manusianya, ada gunungnya, ada bukitnya, ada lautnya, dan lain sebagainya serta isi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu amat besar, begitu amat mulia, begitu amat agung, bahwa ketika kita melihat sesuatu ya yang ada di sekitar kita ini tanpa izin Allah itu ya nggak bisa. Ya, artinya gampangnya begini ya. Kalau kita bicara hakikat penciptaan ya itu kan kita nggak boleh terlalu jauh lebar terkait dengan ilmu akidah, aqaid yang disebut dengan kenapa Allah menciptakan kita. Itu gampangnya ketika kita punya kreativitas sebagai manusia. Contoh, misalnya kita pernah menemukan pulpen ajaib, isinya nggak pernah habis. Pasti kan kita bilang di media sosial ini pulpen buatan saya, misalnya buatan Bang Alam Bustami. Bang Alam Bustami bilang di media sosial, ini pulpen buatan saya. Bang Alam Bustami bilang ini pulpennya hebat, nggak bakal habis, dipakai sampai bertahun-tahun lamanya. Ini pulpen kalau bilang dia pulang sendiri katanya misalnya. Nah artinya begitu, artinya bahwa ingin menunjukkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu benar ada. Ya, kehebatan Allah Subhanahu wa taala itu benar ada. Jadi enggak asal menciptakan. Bahkan juga nggak mungkin. Nyiptain pulpen asal jadi aja nggak mungkin. Kalau nyiptainnya asal jadi aja nggak mungkin dipiralin, nggak mungkin ditaruh di media sosial. Artinya menunjukkan, ya ingin menunjukkan tujuannya itu.
Bang Dul. Terima kasih Bang Dul ya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Lydia Maura, Ustaz dari Medan. Silakan Mbak Lydia. Mbak Lydia. Lydia Maura. Ya. Ini. Siap, Bu Lydia. Tentang pakaiannya. Belum bisa pencet. Kita ngomong dulu. Anak perempuan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Bu Lydia Maura dari Medan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Artinya kita semasa hidup tujuan kita surga atau neraka. Kita suruh pilih ibadah yang baik benar menjuruskan ke surga, tidak ibadah maksiat dan lain sebagainya, lari dari ajaran Allah, neraka. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ini kita dipesan sebagai orang tua. Ya, notabene masih orang tua, ntar beda lagi kalau notabene udah jadi istri orang lain. Ya, kalau anak laki ketika udah nikah tetap surganya itu ada di telapak kaki orang tua. Kalau perempuan ya istri itu ada di telapak kaki laki-lakinya atau surganya di suaminya gitu ya. Jadi sebelum masuk ke fase pernikahan ini, misalnya Mbak Ibu Lydia Maura, bahwa orang tua berkewajiban memberikan pendidikan tarbiyatul Islam, agama yang baik kepada anak. Ada orang tua yang dapat ya nih terjerumus ke surga bareng anaknya. Ada orang tua yang dapat terjerumus ke neraka bareng anaknya. Ke surga bareng anaknya karena pendidikan diberikan kepada anaknya, ke neraka bareng anaknya karena dia tidak mau memberikan pendidikan kepada anaknya. Contoh kecil yang tadi Ibu Lydia bahas, misalnya kita sebagai anak mengumbar aurat di media sosial, ya berarti sama. Ketika kita nanti ya Allah masukkan ke nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itu orang tua kita sudah masuk surga, kita bakal ditanya, bakal komentar kita, ya Allah, ngapain saya masuk neraka? Sedangkan orang tua saya di surga. Saya begini karena orang tua saya, karena mewajibkan agama. Saya bisa berbuat dosa di dunia karena orang tua saya tidak mencegah dari perbuatan dosa saya. Akhirnya dipanggil orang tuanya. Yang tadinya masuk surga bisa masuk ke neraka bareng anaknya. Nauzubillah min dzalik. Berarti peran orang tua madrasatul ula, pendidikan pertama, madrasahnya pertama anak, kemudian menjadi ya nilai-nilai utama buat pendidikan anak ke depannya. Itu salah satu peran orang tua, dan kita sebagai anak harus sadar diri juga sebagai anak harusnya bisa menurut apa yang dikatakan oleh orang tua untuk mencari ilmu agama. Kemudian yang terakhir
bagaimana kalau kita sebagai perempuan sudah berstatus sebagai istri dari orang lain. Kita punya suami, ya suami kita kadang larang kita sebagai istri yang berbuat maksiat, dosa suami kita. Bahkan ketika kita sebagai istri pergi kemana-mana sebaliknya tanpa izin dari suami kita, dosa. Artinya antara suami istri ini harus memberikan yang terbaik, berkomunikasi, musyawarah antara kegiatan kesehariannya supaya tidak ada miskomunikasi dalam kehidupannya, kesehariannya itu. Pengen ke pasar lagi dia izin sama suaminya lagi kerja WA, yang ngomong, "Bang, saya mau ke pasar sekarang, izinin saya Bang ya, izinin ya." Jangan maksa juga. Itu kalau hari ini ya udah itu aja. Artinya peranan suami sangat penting buat istri gitu ya. Jadi gitu Bu Lydia Maura. Jadi kalau kita sebagai istri kudu nurut apa kata suami ya, selagi itu perintahnya baik. Tapi jangan kalau misalnya kata suami misalnya kita disuruh maksiat, jangan. Ya artinya maksiat itu tetap ya itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat baik itu sangat disenangi, ya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu Lydia Maura. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya Bang Ahmad dari Medan. Bang Ahmad, silakan. Bang Ahmad, bagaimana? Ada pertanyaan buat Pak Ustaz? Oke, tampaknya terkendala jaringan. Kita buka lagi dengan 3 pertanyaan. Silakan ditekan titiknya. Ya, kasih Tirama. Selanjutnya. Ya, Bang Jul, Bang Roy Wan. Ya, oke. Sudah cukup ya 3. Sebentar kali dia ya. Kita jadi sebentar, tahan dulu. Kita mulai dari Kak Siti Rahma Ginting, Pak Ustaz. Dari Tangerang, Pak Ustaz. Wih, waduh. Silakan Kak Siti Rahma Ginting. Waalaikumsalam Ibu Siti Rahma. Orang Karo, tapi tinggal di Banten. Terima kasih dari Ibu Siti Rahma Ginting. Kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir dari rahim seorang ibu itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Baik pada saat itu emaknya itu seorang non-muslim, tetap dalam keadaan suci anak yang terlahir. Kemudian menginjak besar remaja, anak tersebut mengikuti akan agama orang tuanya, misalnya non-muslim. Kemudian setelah kita udah gede besar, akhirnya kita mendapatkan hidayah dari Allah, kita memeluk agama Islam, sedangkan orang tua kita tetap non-muslim. Lantas bagaimana bakti kita kepada orang tua kita yang beda agama dengan kita sebagai anak yang muslim, kedua orang tua kita non-muslim? Di situ tetap kita sebagai anak harus bakti juga kepada orang tua, walaupun orang tua kita pada saat ini non-muslim. Dan bagaimana ketika orang tua kita sakit, kita berdoa, tetap berdoanya kita sesuai dengan agama kita Islam sebagai anak. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah kedua orang tua saya, walaupun beliau berdua berbeda agama dengan saya muslim, kedua orang tua saya non muslim. Ketika suatu saat orang tua saya dalam keadaan sakitnya, Engkau berikan kesehatan ya Allah, saya sebagai anak begitu amat senang. Kenapa demikian Bu Siti Rahma berdoanya begitu? Karena begini, manusia itu semasa hidup masih banyak kesempatan, ya, masih banyak kesempatan. Artinya semasa mata masih melek,
napas masih bisa, kemudian bergerak-bergerik masih bisa. Ada ya, bahwa kesempatan itu tetap datang. Ya, artinya Bu Siti Rahmah sama orang tua itu kan bedanya cuman di papan akidah. Artinya Bu Siti Rahmah itu memeluk agama Islam, dua orang tua belum. Ya, suatu saat kita akan tahu ketika orang tua kita nanti yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dari sinilah sisi kita sebagai anak kudu menghormati daripada dua orang tua kita, emak kita yang telah melahirkan kita, bapak kita yang telah berjuang mencari uang untuk kita. Walaupun beda agama sama kita sebagai anaknya, kita muslim, orang tua kita non muslim. Gitu. Ya, terima kasih Bu Siti Rahmah ini. Oke, pertanyaan berikutnya jatuh kepada Bang Zul Adi Hanifah dari Kebumen. Bang Zul Adi Hanifah, silakan. Betul. Terima kasih.